Bab 1691, meratakan seluruh kota. Itu adalah orang terkaya di kota makmur. Dialah orang terkaya di kota makmur. Di sana ada 9 dari 10 orang terkaya di daftar orang kaya. Di sebelah sana ada keluarga Duni, salah satu dari 4 keluarga kecil, dan ada juga keluarga Arini, semua 4 keluarga kecil ada di sini. Astaga! Bukankah itu Tuan Besar keluarga Arden? Jangan bilang seluruh keluarga Arden ada di sini. Para anggota keluarga Yoanda terlihat semakin ketakutan. Siapa sangka Valentino yang seperti semut di mata mereka itu benar-benar sekuat itu. Memiliki dukungan kekuatan sebanyak itu sebenarnya tidaklah menakutkan. Hal yang menakutkan adalah fakta bahwa semua pasukan ini benar-benar bersedia melawan keluarga Yoanda demi Valentino. Siapapun tidak bisa mengelak bahwa hal ini sangat menakutkan. Seberapa besar peran yang dimiliki Valentino di hati mereka hingga mereka rela bertarung melawan keluarga Yoanda di kota makmur demi Valentino? Dalam sekejap, keluarga Yoanda tidak bisa mengatakan apapun. Inikah kekuatan Valentino? Hanaga agak memicingkan matanya, hatinya pun berkecamuk. Namun, perasaan yang lebih besar adalah rasa puas dan lega. Sesuai dugaannya, Valentino memang tidak mengecewakannya. Melihat pemandangan ini, kekhawatiran Hanaga berkurang. Karena dengan kekuatan seperti ini, artinya Valentino lebih dari mampu untuk menjaga keselamatan Angel. Pak Hanaga, kenapa Anda tidak peduli? Anda adalah seorang jenderal, kan? Keluarga kita diancam seperti ini, kenapa Anda malah tidak peduli? Tanya seorang anggota keluarga Yoanda dari belakangnya. Tuan Besar memintaku untuk tidak ikut campur hari ini, karena itu aku tidak ikut campur. Jawab Hanaga sambil mendengus dingin. Dalam sekejap, semua pengikut Valentino sudah berkumpul di belakang Valentino. Dari depan ke belakang, mereka berbaris satu demi satu, semuanya terlihat sangat tegas. Sama seperti pantulan cermin, mereka mengikuti setiap gerakan Valentino. Ruang terbuka yang luas di depan kediaman keluarga Yoanda telah dipenuhi oleh para pengikut Valentino. Tuan Besar Yoanda memegang tongkatnya erat-erat. Melihat pemandangan di depannya ini, ekspresi wajahnya menjadi sangat kusut. Almo, Diko, Stanley, Juandi, lalu Stefan. Kalian, lancang sekali kalian! Mata Tuan Besar Yoanda memancarkan hawa dingin. Nadanya juga mengandung ancaman yang kuat. Kelima orang yang dipanggil namanya itu tanpa sadar menunduk, tetapi baru sesaat kemudian, mereka kembali mendongak lagi. Tuan Besar Yoanda, permintaan Tuan Valentino sangat sederhana, kami harap Anda menyetujuinya. Singkatnya, hari ini kami akan maju dan mundur bersama Tuan Valentino. Kepala-kepala keluarga 4 keluarga kecil dan Stefan langsung menyatakan posisi mereka. Semua anggota keluarga Yoanda lagi-lagi terkejut. Dulu, keluarga Yoanda sangatlah sombong sampai pelayan mereka bahkan mendapatkan perlakuan yang lebih sopan di kota makmur. Namun, hari ini keluarga besar nomor 1 di kota makmur, keluarga Yoanda, malah menjadi target semua orang yang beraliansi untuk menyerang mereka? Sungguh tidak masuk akal. Maju dan mundur bersama? Baguslah. Kalau begitu, aku akan melihat siapa yang akan tertawa terakhir hari ini. Tuan Besar Yoanda tersenyum dengan dingin dan menghina. Persetan denganmu, Pak Tua. Aku akan menembakmu sekarang juga. Mari kita lihat siapa di antara kita yang akan tertawa terakhir. Chris mengumpat dan menarik pistolnya sambil bergerak maju. Klang! Klang! Ratusan pengawal keluarga Yoanda langsung menarik pelatuk senjata mereka dan mengarahkan moncong senjata mereka ke arah Chris. Satya juga langsung berdiri di depan Tuan Besar Yoanda. Valentino, biar aku beritahu satu hal. Ini adalah keluarga Yoanda. Kamu membawa para bawahanmu untuk mengepung keluarga Yoanda, kamu telah melakukan kejahatan besar. Kejahatan besar! Teriak Tuan Besar Yoanda yang berdiri di belakang Satya. Valentino tetap terlihat tenang, lalu berkata dengan datar. Aku akan melakukan apapun demi Angel. Sesaat setelah Valentino mengatakannya,
dia tiba-tiba berteriak, "Keluarga Yoanda, serahkan Angel!" Saat ini, Valentino telah kehilangan semua kesabarannya. Saat Valentino mempertimbangkan bantuan keluarga Yoanda, dia masih bisa menekan rasa kesalnya dan berusaha bernegosiasi dengan mereka, tapi keluarga Yoanda sangat keras kepala, jadi dia tidak punya pilihan lain lagi. Valentino sudah memberikan mereka kesempatan, tetapi mereka bukan hanya menolaknya, bahkan juga melemparkannya ke tanah dan menginjak-injaknya di hadapan Valentino. Apa yang dilakukan keluarga Yoanda benar-benar menyulut amarah Valentino. Valentino menggertakkan gigi dan berseru, "Keluarga Yoanda, serahkan Angel! Keluarga Yoanda, serahkan Nona Angel! Keluarga Yoanda, serahkan Nona Angel! Keluarga Yoanda, serahkan Nona Angel!" Seketika, puluhan ribu orang di belakangnya semua berseru hingga membuat bumi bergetar. Suara mereka menyatu dan membumbung tinggi ke langit, menghasilkan suara yang memekakan seperti guntur. Valentino melangkah maju dan berteriak sekali lagi dengan murka, "Keluarga Yoanda, serahkan Angel! Drap! Drap!" Puluhan ribu orang di belakangnya juga ikut maju selangkah sambil berteriak, "Keluarga Yoanda, serahkan! Serahkan! Serahkan!" Mereka berteriak satu kali sembari maju satu langkah. Tidak peduli siapa mereka maupun apa status mereka, mereka sama-sama maju sambil menyerukan kata serahkan. Saat ini, Hanaga terus terdiam seolah-olah dia sedang menonton sebuah pertunjukan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. Keluarga Yoanda telah bersikap angkuh selama bertahun-tahun, sudah saatnya bagi seseorang untuk menyadarkan mereka. Keluarga Yoanda juga seharusnya sudah berubah dari dulu. Hanaga terlalu banyak mempertimbangkan dan selalu kesulitan memutuskan apa-apa. Namun, Valentino tidak mengkhawatirkan apapun. "Aku akan bertanya untuk yang terakhir kalinya, keluarga Yoanda, apakah kalian akan menyerahkan Angel atau tidak?" Amarah di hati Valentino benar-benar kembali tersulut, semua kesabarannya sudah menghilang. Tuan Besar Yoanda menggertakkan gigi dan mengutuk, "Lancang sekali kamu!" Mendengar ini, Valentino mengangguk ringan dan berkata, "Bagus, sangat bagus, bagus sekali. Kalau begitu, aku akan menunjukkan betapa beraninya diriku, Tommy Wijaya." Sesaat setelah mengatakannya, Valentino berhenti sejenak, lalu tiba-tiba membentangkan jaketnya dan berteriak dengan marah, "Sekarang, semua anggota keluarga Yoanda, dari atas sampai bawah akan dihukum. Inilah balasan atas perbuatan kalian. Ikutilah keluarga Arden dan berlutut dengan kedua lutut, setelah itu baru aku akan membiarkan kalian berbicara denganku. Karena kalian menolak kesempatan yang kuberikan, jangan salahkan aku kalau aku menggunakan cara kasar." Permintaan itu membuat semua orang terkejut. Keluarga Arden bisa saja berlutut, tapi Valentino juga ingin meminta keluarga Yoanda untuk berlutut. Ternyata Valentino bahkan lebih berani dari seorang dewa. Tidak masuk akal. Semua orang, termasuk Tuan Besar Yoanda dan Hanaga, Tuan Besar Arden dan para pengikut Valentino dari kota makmur di belakangnya, hanya bisa melongo. Tidak ada siapapun di kota makmur, bahkan di negara Nagon, yang berani memerintahkan keluarga Yoanda untuk berlutut. Mereka bahkan tidak berani mengatakannya secara diam-diam. Namun, hari ini Valentino membuat semua anggota keluarga Yoanda berlutut di depan semua orang. Apakah Valentino telah menggila atau tidak bisa lagi menahan amarah yang sudah lama ditahannya? "Keluarga Yoanda terlalu kejam. Kalian memanfaatkan ketidakhadiranku untuk menculik istriku. Kalau semuanya sudah berakhir, anggota keluarga kalian tidak akan tersisa satu orang pun. Apakah kalian benar-benar mengira bahwa aku, Valentino Wijaya, benar-benar selemah itu? Berlutut! Sekarang juga!" Valentino menunjuk keluarga Yoanda dengan sikap yang tidak berbeda dari orang gila. "Berlutut! Berlutut! Berlutut! Keluarga Yoanda, berlutut!" 10.000 orang pengikutnya sekali lagi berseru bersama-sama sampai suara mereka sepertinya akan mengguncang langit.
Suara itu memekakan telinga dan benar-benar mengejutkan. Klang! Drap! 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 12.000 prajurit Maple Pavilion menarik pelatuk senjata mereka dalam sekejap dan mengarahkan moncong hitam senjata mereka ke depan. Puluhan ribu senjata api semuanya ditujukan ke para anggota keluarga Yuanda. Kalian benar-benar cari mati! Tanpa basa-basi, anggota pengawal keluarga Yuanda pun memerintahkan ratusan penjaganya untuk mengangkat senjata mereka secara bersamaan. Kedua belah pihak saling berhadapan di tengah suasana yang tegang. Tampaknya, pertempuran akan segera terjadi. Valentino, kamu benar-benar gila! Kamu sudah melewati batas. Dengan melakukan perbuatan seperti ini, kamu benar-benar sudah melampaui batas. Hanaga akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Dia pun membelalak dan melangkah ke depan Valentino untuk menghentikannya. Minggir! Apa aku harus mendengarkan ucapan seorang pria dewasa yang tidak bisa melindungi wanita di pelukannya? Berlutut sekarang juga! Apakah kalian tidak mendengar ucapanku? Valentino mendorong Hanaga dan menatap para anggota keluarga Yuanda dengan murka. Semua orang di keluarga Yuanda terkejut. Valentino sudah gila. Dia telah menjadi iblis. Dia pasti sudah kehilangan akalnya. Apakah masuk akal kalau Valentino masih tidak terhitung orang gila setelah mengucapkan berbagai ucapan yang keterlaluan itu? Satya melangkah maju dan berbisik di telinga Tuan Besar Yuanda. Tuan Besar, sudah waktunya Anda mengatakan yang sebenarnya. Dari tatapannya, sepertinya dia tidak main-main. Dia pasti berani membunuh seluruh keluarga Yuanda. Mendengar ini, Tuan Besar Yuanda tidak bisa menahan perasaan getir di dalam hatinya. Pendapat Satya terhadap orang lain seringkali tidak salah. Apakah Valentino benar-benar berani melakukannya? Namun, Tuan Besar Yuanda tidak merasa takut, hanya sedikit menyesal. Dia menyesal karena sebelumnya terlalu percaya diri. Dia merasa bahwa Valentino tidak memiliki kemampuan sebesar ini. Andai dia sudah membuat persiapan sebelumnya, Valentino pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk menginjaknya, apalagi membunuhnya. Namun, saat ini bala bantuan belum datang, jadi dia hanya bisa menunda waktu sementara. Tuan Besar Yuanda menggertakkan giginya dan menjawab, Aku tidak mengusik istrimu. Aku bahkan tidak tahu dia ada di mana. Siapapun yang bermata tajam bisa melihat bahwa Tuan Besar Yuanda jelas-jelas sudah menundukkan kepalanya. Bahkan nada suaranya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Valentino menyapu pandangannya kepada Tuan Besar Yuanda dan berkata dengan nada yang tenang. Ketika aku mencoba bernegosiasi dengan kalian, kalian mempermalukan dan mengejekku. Kalau begitu, aku akan memberitahu kalian sekarang juga. Saat ini, aku, Valentino, adalah kebenaran yang tidak bisa dielak. Aku bilang, berlutut dulu, baru bicara. Apakah kalian masih saja tidak mengerti? Valentino, kamu sudah keterlaluan. Hanaga kembali menghampiri Valentino dan meraih kerahnya sambil mengguncangnya beberapa kali. Tidak bisakah kamu berhenti menggila? Sambil mengguncang Valentino, Hanaga menggertakkan gigi dan berbisik. Bukankah kamu selalu bertanya kenapa aku membantu Angel? Karena aku adalah ayahnya, ayah kandungnya. Dan Tuan Besar Yuanda adalah kakek Angel dan juga kakekmu. Apakah masuk akal kalau beliau berlutut di hadapanmu? Bisik Hanaga kepada Valentino dengan marah. Hanaga merasa bahwa Valentino akan mengubah sikapnya begitu mendengar bisikannya. Namun, Hanaga salah. Setelah mendengar ini, ekspresi Valentino tidak berubah sama sekali. Valentino hanya menoleh dengan perlahan seperti robot dan menatap Hanaga dengan serius. Aku tidak peduli siapa dirimu atau apa hubunganmu dengan Angel. Aku hanya tahu bahwa Angel adalah istriku. Kalau ada yang berani menyentuh istriku, aku akan membunuh orang itu. Kalau yang mengusiknya adalah Kota Makmur, aku akan meratakan seluruh Kota Makmur. Kalau ada yang berani menyentuhnya, aku akan membantai semua orang di dunia ini. Valentino menyerukan kalimat terakhir itu. Mata Valentino terlihat seolah sedang mengamuk dan mengaum seperti harimau yang mengaum di tengah hutan sampai memekakan telinga semua orang.
Kamu. Hanaga menatap Valentino dengan mata terbelalak, pikirannya seakan terbanting. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Angel adalah nyawa Valentino. Demi Angel, Valentino bisa membelah dunia menjadi dua. Demi Angel seorang, Valentino bisa membantai seluruh kota. Bab 1692, bunuh mereka semua. Demi seorang saja, Valentino akan membantai seisi kota. Kata-kata Valentino ini terdengar seperti perkataan orang gila. Jika orang yang mengatakannya itu orang lain yang mendengarnya pasti akan mengejek orang tersebut dan memanggilnya orang gila. Namun, ucapan ini menjadi jauh lebih bermakna karena yang mengucapkannya adalah Valentino. Jadi, banyak dari mereka tidak berani meragukannya. Kalau Valentino tidak peduli dengan konsekuensinya, dia mungkin benar-benar akan membunuh mereka semua. Meskipun Valentino tidak bisa membunuh mereka semua, dia pasti akan membunuh banyak orang. Valentino pasti akan membuat kota makmur berlumuran darah. Lebih pentingnya lagi, Valentino punya kekuatan dukungan yang cukup. Valentino tidak hanya gila, tetapi dia juga bisa membuat orang-orang di sekitarnya menjadi gila bersamanya. Hal ini membuat orang-orang ini mau tak mau mempercayai ucapannya. Kalau Valentino ingin meratakan sebuah kota dengan kekuatannya seorang diri, itu memang tidak masuk akal. Namun, bagaimana kalau kita menambahkan kekuatan para pengikut di belakangnya? Ditambah lagi dengan Chris, si pria botak yang berani bertindak sendiri dan bahkan berani menodongkan pistol ke Tuan Besar Yoanda? Semua orang di kediaman keluarga Yoanda akhirnya menyingkirkan rasa angkuh dan ejekan mereka. Mereka yang disebut terkuat dan teratas sudah berubah menjadi lelucon di hadapan semua orang. Valentino, si semu di mata mereka, malah berhasil menekan Tuan Besar Yoanda. Hanaga mengerutkan kening sambil berseru. Apa kamu sudah gila? Aku ini ayahnya Gel. Wes. Valentino perlahan mengulurkan tangannya ke depan Hanaga. Entah seerat apa hubungan kita, entah hubungan apa yang kamu miliki dengan Angel. Aku tidak peduli kamu itu ayahnya atau bukan, aku yang lebih dahulu mengenalnya. Setelah aku menemukan Angel, mari kita bicarakan urusan kita. Setelah Valentino mengatakan itu, dia perlahan-lahan mengerahkan tenaganya untuk mendorong Hanaga ke samping dengan perlahan. Hanaga membelalakan matanya sambil menelan ludah. Dia tidak tahu harus bagaimana menjawab sanggahan Valentino. Pada akhirnya, posisinya di hati Valentino tetap tidak sebanding dengan Angel. Namun, Hanaga juga paham kalau hal ini memang sebuah fakta yang tak terbantahkan. Lagi pula, Angel adalah orang yang bersedia hidup bersama Valentino seumur hidupnya. Sambil memikirkan hal ini, Hanaga terdiam. Dia tidak lagi mengatakan apa-apa pun. Apa kalian akan berlutut atau tidak? Valentino melangkah maju dengan matanya yang sedingin es. Dia tidak ingin memaksa keluarga Yoanda seperti ini, tetapi keluarga Yoanda bersikeras memaksa Valentino untuk membuat keputusan seperti sekarang. Oleh karena itu, Valentino tidak ada pilihan lain. Jangan coba-coba! Seru Tuan Besar Yoanda yang amarahnya sudah memuncak. 3, 2. Sekarang, Valentino sudah tidak punya jalan keluar lain selain memulai hitungan mundur. Lancang sekali kamu! Seru Tuan Besar Yoanda sekali lagi mengutuk Valentino. 1. Valentino tiba-tiba mengangkat lengannya. Chris dan yang lainnya tidak memedulikan keberadaan atau status yang dimiliki keluarga Yoanda. Perintah Valentino adalah hukum absolut bagi mereka. Hukum absolut yang harus dipatuhi tanpa syarat. Jadi, senjata api di tangan mereka juga akan terangkat kalau Valentino mengangkat lengannya. Moncong hitam senapan mereka diarahkan ke semua anggota keluarga Yoanda. Klang! Ratusan pengawal keluarga Yoanda juga secara serempak mengangkat senjata api mereka dan membidik ke arah para prajurit Maple Pavilion. Angin bertiup di tengah kumpulan senapan yang terangkat itu. Apa Valentino akan berani memberi perintahnya? Semuanya, bunuh! Seru Valentino. Prak, 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 prak.
Prak! Sebelum para pengawal keluarga Yuanda sempat bereaksi, Chris sudah menarik pelatuk senjatanya secepat kilat. Setelah itu, ratusan prajurit Maple Pavilion di depan juga segera menarik pelatuk senapan mereka. Tembakan yang intens dan tak henti langsung memenuhi halaman depan kediaman keluarga Yuanda. Di saat yang sama, kedua belah pihak saling menembak. Tidak ada yang bersembunyi atau menghindar. Sikap kedua belah pihak benar-benar mengesankan. Saat ini, mereka tidak boleh kehilangan harga diri mereka. Dor! 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 Peluru menyapu layaknya hujan peluru yang langsung menumbangkan ratusan pengawal keluarga Yuanda. Bahkan, mereka saja belum sempat melawan. Namun, mereka sudah terhempas ke lantai terlebih dahulu. Jumlah pengawal keluarga Yuanda seketika berkurang 2/3 dari jumlah sebelumnya. Meskipun Chris dan yang lainnya gemar bertindak impulsif, mereka masih mempunyai akal sehat. Jadi, peluru mereka hanya ditembakkan ke para pengawal keluarga Yuanda, bukan ke anggota keluarga Yuanda. Aku akan membunuh siapapun yang berani mengangkat senjata mereka, seru Chris sambil mendengkus dingin. Wes! Saat mendengar ini, hampir 100 pengawal keluarga Yuanda yang tersisa benar-benar tunduk secara serempak dan hanya berani menghadap ke tanah. Saat menghadapi ancaman kematian seperti ini, mereka tentu saja merasa ragu-ragu. Semua orang di kediaman keluarga Yuanda merasa takut. Tidak ada yang menyangka kalau Valentino benar-benar berani menembaki keluarga Yuanda. Di seluruh penjuru kediaman keluarga Yuanda ini, ada orang yang mati. Apa Valentino bahkan tidak memikirkan konsekuensinya sama sekali? Apa Valentino tidak memikirkan apa dia mampu menanggung konsekuensinya atau tidak? Muka Tuan Besar Yuanda menjadi sangat kusut, hatinya merasa sangat tertekan. Namun, dia pun tidak berani lagi memprovokasi Valentino karena bala bantuan tidak kunjung tiba. Dia hanya bisa memikirkan cara untuk menunda waktu lagi. Chris melangkah maju sambil mengisi ulang pelurunya, lalu berdiri di belakang Valentino dan berseru sambil menunjuk keluarga Yuanda. Aku, Chris Nagasan, adalah orang yang barbar. Hanya ada satu kalimat yang ingin kuucapkan. Kalau kalian patuh, kalian akan hidup dan kalau kalian melawan, kalian akan mati. Tidak usah membahas tentang konsekuensinya denganku. Aku berani mengikuti Kak Valentino melawan Kota Makmur, jadi aku tidak takut dengan konsekuensi apapun. Siapa di antara kalian yang berani menantangku? Kalau ada, maju sekarang juga. Kalau aku, Chris Nagasan, tidak berani menembak kalian, artinya hari kiamat sudah dekat. Siapapun yang berani menantangnya, silakan maju. Setelah sekian lama, masih tidak ada orang yang berani bergerak. Lamerto mungkin berani menantang Chris, tetapi dia tidak mau melakukannya. Semua orang di kediaman keluarga Yuanda benar-benar ketakutan setengah mati. Semua pengikut Valentino adalah orang-orang yang kejam. Apa sekarang kalian sudah bisa berlutut? Tanya Valentino dengan datar sambil melipat kedua tangannya di punggungnya. Mukanya tetap tenang dengan nada bicara yang tegas seperti ucapan dewa kematian. Bu! Suara itu adalah suara seorang sepupu generasi ketiga keluarga Yuanda yang berlutut tanpa mengatakan apapun. Kamu! Bangunlah! Dasar lemah! Saat Tuan Besar Yuanda melihat cucunya berlutut, dia hampir saja batuk darah saking marahnya. Entah apa yang dilakukan Valentino, Tuan Besar Yuanda tidak mungkin akan semarah ini. Namun, saat ini, orang-orang dari keluarga Yuanda malah berlutut kepada Valentino. Oleh karena itu, dia marah besar. Kakek, aku tidak ingin mati. Dia benar-benar berani membunuh orang. Putra keluarga Yuanda generasi ketiga itu ketakutan sampai-sampai wajahnya memucat. Dia sama sekali tidak berani menatap Valentino. Dasar sampah tidak berguna! Berdiri sekarang juga! Tuan Besar Yuanda sampai gemetar karena marah, dia juga terus-menerus menghunjamkan tongkatnya ke lantai. Namun, saat ini, kata-katanya saja tidak berpengaruh kepada anggota keluarganya, meskipun dia adalah seorang tetua dengan status tertinggi di keluarga Yuanda. Namun,
keluarga Yoanda memiliki hak untuk memilih dalam menghadapi situasi hidup dan mati seperti ini. Berlutut! Tiba-tiba, Valentino berteriak lagi. Teriakan marah ini bagaikan tatanan besi yang solid. Tidak ada seorang pun orang yang berani melawannya. Tekanan besar yang terkandung di perintah itu terasa seperti tekanan sebuah gunung yang menekan mereka sampai-sampai kaki mereka lemas. Bu! Bu! Sebelum Tuan Besar Yoanda bisa menghentikan mereka, satu persatu anggota keluarga Yoanda pun berlutut. Di hadapan kematian, tidak ada yang bisa tetap tenang. Nanti saja baru bahas masalah harga diri dan martabat. Bajingan! Pria tak berguna! Sekujur tubuh Tuan Besar Yoanda gemetar hebat. Dia pun menghela napas panjang, lalu mendadak memuntahkan seteguk darah. Bab 1693, sulit untuk melarikan diri. Tuan Besar Yoanda selalu meremehkan Valentino. Dia merasa Valentino adalah parasit keluarga Yoanda. Namun saat ini, anggota keluarga Yoanda malah berlutut kepada Valentino. Tentu saja kenyataan yang terjadi di hadapan Tuan Besar Yoanda membuatnya marah dan meledak. Tuan Besar Yoanda bisa mengendalikan dirinya sendiri. Walaupun Valentino meletakkan pisau di lehernya, dia tidak akan menunduk pada Valentino. Akan tetapi, Tuan Besar Yoanda tidak bisa mengendalikan anggota keluarga Yoandanya yang besar. Dalam sekejap, mayoritas orang keluarga Yoanda sudah berlutut. Tuan Besar, kami tidak ingin mati. Anda tidak takut, tapi kami takut. Dia adalah orang gila. Dia benar-benar berani membunuh kami. Tuan Besar, meskipun nanti kami akan dihukum, pada saat itu kita sudah dibunuh. Anggota-anggota keluarga Yoanda ini bukan orang bodoh. Jika Valentino benar-benar menghancurkan keluarga Yoanda, negara Nagon pasti akan membunuh Valentino. Namun, meskipun Valentino dipotong-potong, apa yang bisa anggota keluarga Yoanda lakukan? Mereka hanya mempunyai satu nyawa. Ketika mereka mati, mereka benar-benar sudah mati. Meskipun nanti Valentino dibunuh, mereka juga tidak bisa hidup kembali. Karena itu, saat ini, tidak ada yang berani bertarung. Ketika Hanaga melihat pemandangan itu, dia ingin ikut campur, tapi akhirnya dia menahan diri. Masalah ini telah berkembang menjadi begitu, bahkan dia tidak bisa sesuka hatinya ikut campur. Kecuali, Hanaga memutuskan untuk melawan Valentino. Namun, Valentino melakukan semua itu hanya untuk menemukan Angel. Jika Hanaga menghentikan Valentino, bukankah itu artinya dia membiarkan Angel ditangkap? Karena itu, dia memutuskan untuk tidak peduli dan tetap bersikap dingin. Jenderal Hanaga, Anda... ucap Lamerto dengan ragu-ragu. Tidak apa-apa. Hanaga berkata dengan ringan. Setelah mereka berlutut, kalau kedepannya Angel dapat memasuki keluarga Yoanda, mereka harus menghormati Angel. Valentino membuat semua anggota keluarga Yoanda berlutut dapat memberi Angel posisi yang kuat di keluarga Yoanda. Ekspresi Valentino tampak menyeramkan dan mengejek. Dia tidak perlu semua anggota keluarga Yoanda berlutut. Dia hanya perlu satu orang dan itu sudah cukup. Terlepas dari apakah Tuan Besar Yoanda mengakuinya atau tidak, anggota keluarga Yoanda telah berlutut pada Valentino. Hal itu adalah fakta yang tidak bisa dihapus oleh siapapun. Setiap anggota keluarga Yoanda adalah bagian dari keluarga Yoanda dan mewakili keluarga Yoanda. Ketika satu orang berlutut, orang itu sudah mewakili seluruh keluarga Yoanda berlutut. Ketika melihat pemandangan itu, semua anggota keluarga Arden langsung merasa adil. Bahkan keluarga Yoanda telah berlutut. Apa arti keluarga Arden berlutut kepada Valentino? Semua orang yang berdiri di belakang Valentino mendecak kagum. Setelah keluarga Arden, keluarga Yoanda, yang merupakan pemimpin dari 3 keluarga besar kota makmur, juga telah berlutut. Dalam sehari, 3 keluarga besar di kota makmur berlutut bersama. Kekuatan menakutkan macam apa itu? Aku tidak menyangka kalau Tuan Valentino benar-benar bisa melakukannya. Gumam Almau pada dirinya sendiri. Dia merasa sangat terkejut. Anggota yang lainnya juga terus-menerus mengangguk.
Sejujurnya, sebelum mereka datang dengan Valentino, mereka merasa sangat gelisah. Bagaimanapun juga, itu adalah keluarga Yoanda. Keluarga Yoanda adalah keluarga yang sangat berkuasa di kota makmur. Siapapun yang menyinggung keluarga Yoanda akan mati. Mereka sudah terikat dengan Valentino, jadi mereka harus datang. Namun, tak satu pun dari mereka menyangka Valentino benar-benar bisa membuat semua orang keluarga Yoanda berlutut. Valentino sangat kejam. Ketika kamu punya nyali, hal-hal besar apa yang tidak bisa kamu lakukan? Sial! Aku teringat kenapa dulu aku begitu pintar pergi memprovokasi Kak Valentino. Kalau aku tidak memprovokasinya, kami tidak akan bisa berhubungan dan tidak akan berkelahi atau berkenalan. Kata Kristo sambil memegang bagian belakang kepalanya. Singkat cerita, Kristo merasa mengikuti Valentino adalah keputusan yang tepat. Bagaimanapun juga, kalau status Valentino naik, status orang-orang yang mengikutinya secara alami juga naik. Rujin diam selama beberapa detik, lalu berkata, "Jangan meremehkan keluarga Yoanda. Ini hanya permulaan." Satu kalimat itu berhasil membuat semua orang merasa terkejut lalu terdiam. Benar. Sampai saat ini, bala bantuan keluarga Yoanda belum datang. Mereka tidak percaya keluarga Yoanda dari kota makmur hanya akan berdiam diri. Bahkan jika Hanaga tidak bergerak, bisakah Tuan Besar Yoanda menjadi orang biasa? Valentino melangkah maju, kemudian menatap Tuan Besar Yoanda sambil bertanya, "Kamu mau serahkan Angel atau tidak?" "Valentino, aku bersumpah kalau hari ini kalian semua akan mati di sini," kata Tuan Besar Yoanda. Tuan Besar Yoanda menyipitkan matanya. Dia menatap balik Valentino sambil bersandar pada kruknya dengan satu tangan. Valentino menatap lurus Tuan Besar Yoanda, kemudian setelah beberapa saat, dia mengangguk. "Baiklah, kalau begitu, sebelum aku mati, aku akan membunuh keluarga Yoanda dulu," seru Valentino, kemudian dia langsung mengangkat tangannya. Valentino pun membulatkan keputusannya. Jika dia tidak dapat bertemu dengan Angel, akal sehatnya tidak akan kembali. Siu! Saat ini, tiba-tiba terdengar suara siulan dari jauh. Kemudian, satu demi satu mobil melaju dengan sangat cepat. Selain ada beberapa mobil biasa, ada juga banyak sekali truk militer dan mobil Hummer. Di dalam truk militer itu, penuh dengan prajurit bersenjata lengkap. Semuanya mengenakan seragam militer. Raut wajah mereka tampak tegas dan datar. Mobil-mobil itu melaju ke rumah keluarga Yoanda. Bizeze, bizeze. Setelah mobil-mobil itu, ada deru mesin yang kuat di udara. Satu demi satu helikopter juga bergegas datang. Kira-kira ada hampir 20 helikopter militer melayang di atas semua orang. Jantung semua orang berdebar kencang. Bala bantuan keluarga Yoanda sudah tiba. Setelah itu, seluruh anggota keluarga Yoanda menghela napas lega. Akhirnya mereka berhasil mengulurkan waktu sampai sekarang. Mereka ingin melihat bagaimana Valentino bisa bersikap arogan dalam menghadapi para prajurit itu. Klak! Klak! Dalam sekejap, mobil-mobil itu telah berhenti di belakang semua orang. Mobil-mobil itu langsung membentuk lingkaran besar dan mengepung Valentino serta yang lainnya. Tempat itu langsung penuh dengan kendaraan dan prajurit. Saat dihitung secara kasar, setidaknya ada 8.000 orang. Pada masa damai sekarang, sudah sangat sulit untuk memobilisasi hampir 10.000 prajurit dalam waktu singkat. Formasi tempur! Semuanya siap bertempur! Begitu perintah itu dilontarkan, 8.000 prajurit berdarah besi segera melaksanakannya. Klik! Klik! Klak! Semua prajurit mengisi peluru senapan masing-masing. Bruk! Bruk! Satu demi satu senapan mesin berat yang ditopang di lantai dengan dudukan senapan membidik Valentino dan yang lainnya. Tubuh ramping senapan mesin berat memancarkan kilau. Hal itu memberi orang merasa tertekan. Semua prajurit itu memancarkan aura yang sangat ganas. Hanya dalam beberapa saat, formasi tempur sudah selesai.
Semua eselon mengepung Valentino dan yang lainnya dalam 360 derajat. Siapapun yang berani bertindak gegabah, para prajurit itu bisa langsung menembak. Pada saat ini, Valentino dan yang lainnya sedang dibidik oleh hampir 10.000 senjata api. Selain itu, masih ada 20 prajurit yang mengawasi mereka dari helikopter di udara. Saat ini, Valentino dan yang lainnya sudah tidak ada jalan keluar. Akan sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Mereka harus menunduk atau berjuang sampai akhir. Namun, pilihan manapun yang dipilih, mereka tetap tidak ada akhir yang baik. Walaupun Chris dan yang lainnya berani bertarung, awalnya hari ini mereka datang ke tempat ini untuk menjemput pengantin wanita, jadi mereka tidak membawa senjata api sama sekali. Bab 1694, Hidup dan Mati Bersama. Mereka pasti akan langsung mati menghadapi prajurit dengan 8.000 senapan mesin berat dan senjata api. Mereka tidak ada jalan keluar dan berada di ambang keputusasaan. Semua orang yang mengikuti Valentino langsung merasa putus asa. Saat berhadapan dengan pasukan negara Nagon, orang-orang yang setia kepada Valentino pun tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Brengsek! Teman-teman, saatnya berjuang! Nanti, cari posisi musuh paling mengancam. Lalu, kita habisi mereka dulu! Kata Chris sambil menggertakkan giginya. Kemudian, dia hendak mengganti magasin. Valentino tiba-tiba berteriak. Chris! Teriakan itu pun menghentikan gerakan Chris. Chris bermaksud baik. Namun, berani melawan prajurit negara Nagon sama dengan pemberontakan. Bagaimana hal seperti itu bisa dilakukan sesuka hati? Walaupun Valentino telah kehilangan akal sehatnya, dia juga tidak akan melawan negara Nagon. Jika Valentino benar-benar melakukan itu, dia sudah bukan keras kepala, tapi gila. Hal itu berarti dia telah menganggap nyawa semua orang sebagai lelucon. Pilihan itu disebut ketidaksetiaan, ketidakbaikan dan ketidakadilan. Hal itu juga berarti Valentino akan dikutuk dan dikhianati oleh ribuan orang. Bagaimanapun juga, negara Nagon tidak akan mengizinkan siapapun memprovokasi martabatnya. Tidak peduli seberapa impulsif Valentino, dia masih bisa memikirkan batasnya. Chris tertegun, tapi dia tetap mengertakkan giginya dan tidak berani bertindak gegabah. Di dalam mobil anti peluru yang dibuat khusus itu, terdengar seseorang berteriak. Kepada orang-orang yang ada di dalam, dengarkan! Letakkan senjata api kalian, tidak boleh ada yang membunuh. Kalau kalian berani melawan, kami tidak akan mengampuni kalian. Suara itu menyebar dan bergema di telinga banyak orang. Untuk beberapa waktu, banyak orang yang berdiri di belakang Valentino merasa panik. Sekarang, bahkan pasukan sudah bertindak, apa yang bisa mereka lakukan? Apa Valentino berani melawan para prajurit itu? Meskipun Valentino berani, konsekuensi serius apa yang akan terjadi? Mereka tidak akan bisa menanggungnya. Hai MPH, pikirkan apa yang baru saja kamu katakan. Apa kamu tidak merasa lucu? Kata Valentino. Tiba-tiba, Valentino berbalik ke arah Hanaga. Sorot mata Valentino tampak mengejek. Ada apa denganku? Tanya Hanaga sambil mengerutkan keningnya. Aku sedang mencari Angel, tapi kamu malah mengutus orang untuk menghentikanku. Kamu bahkan terus bilang apa hubungannya denganmu. Benar-benar lucu. Apa kamu merasa dirimu pantas? Kata Valentino sambil tersenyum sinis. Hanaga langsung mengerti maksud kata-kata Valentino. Setelah merasa ragu sejenak, Hanaga pun menjelaskan. Bukan aku yang memanggil mereka. Valentino sama sekali tidak percaya. Sorot matanya menjadi semakin serius. Valentino, apa kamu masih merasa dirimu hebat? Lanjutkan. Ayo, tembak kami. Kamu kira kamu siapa? Apa kamu benar-benar mengira kamu itu hebat sekali? Anggota keluarga Yoanda yang tadi berlutut pada Valentino telah mendapatkan kembali kesombongan mereka. Satu persatu dari mereka berdiri, lalu tersenyum sinis kepada Valentino. Sekarang bala bantuan keluarga Yoanda telah tiba. Untuk apa lagi mereka takut pada Valentino?
Ketika melihat penampilan keluarganya, Hanaga hanya merasakan wajahnya memanas. Dia merasa malu untuk keluarga Yoanda. Tuan Besar Yoanda yang bersandar pada tongkatnya perlahan-lahan berjalan ke depan semua orang keluarga Yoanda. Kemudian, dia menatap Valentino sambil tersenyum. Aku sudah bilang kalau negara Nagon bukanlah tempat untukmu menyombong, ujar Tuan Besar Yoanda. Kamu benar-benar punya nyali? Apakah kamu akan bertarung melawan para prajurit itu? Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Orang-orang itu memang bukan dipanggil Hanaga, tapi aku. Sekarang, aku mau bertanya, apakah kamu berani membiarkan orang-orang yang berada di belakangmu melawan orang-orang yang berada di luar? Tanya Tuan Besar Yoanda dengan percaya diri. Semua anggota keluarga Yoanda yang berdiri di belakangnya pun tersenyum sinis. Mereka yakin kalau Valentino tidak akan berani melakukannya. Jika dia benar-benar melakukannya, bahkan dewa pun tidak akan bisa melindunginya. Tidak hanya Valentino, semua orang yang berada di belakangnya akan dihukum. Mereka juga akan langsung dibunuh di tempat. Saat berhadapan dengan penghinaan dan ejekan keluarga Yoanda serta kegelisahan orang-orang yang berada di belakangnya, Valentino malah tiba-tiba tersenyum. Senyum itu tampak sedih dan sangat menyeramkan. Valentino seperti serigala tunggal. Walaupun dia bertarung sendirian, auranya tetap kuat. Aku sudah bilang kalau hari ini, tidak peduli siapa yang datang, aku akan menemui istriku dan membawanya pulang. Aku mau membawanya pulang. Aku akan membunuh siapapun yang menghentikanku, ujar Valentino. Dengan satu kalimat itu, Valentino sekali lagi menyatakan pendiriannya dengan jelas. Jantung semua orang pun berdebar kencang. Apa maksud Valentino? Apakah dia benar-benar ingin bertarung melawan 8.000 prajurit? Jika dia benar-benar melakukan itu, dia pasti akan mati. Bagaimanapun juga, 8.000 prajurit berdarah besi yang telah tiba itu hanyalah permulaan. Jangankan 8.000 orang, negara Nagon yang besar bahkan bisa mengeluarkan 80.000 ataupun 800.000 prajurit dengan mudah. Valentino diam selama beberapa detik, kemudian dia menatap Chris dan berkata, Chris, nanti kalian mengantar yang lainnya pulang dulu. Kalian semua, pulanglah. Mau itu asosiasi Valentino Empire atau orang kota Vero, semuanya pulang. Termasuk perintah yang aku berikan sebelumnya, prajurit Maple Pavilion yang tersisa di segitiga emas semuanya kubebaskan. Kata-kata Valentino terdengar sangat serius, dia sama sekali tidak sedang bercanda. Setelah mendengar perintah Valentino, semua orang terkejut dan merasa bimbang. Tadi Valentino berkata dia akan membunuh siapapun yang menghentikannya. Karena itu, semua orang merasa Valentino ingin melawan prajurit berdarah besi. Namun sekarang, dia malah menyuruh semua orang pulang. Kalau begitu, bagaimana Valentino akan membunuh? Jangan-jangan Valentino ingin sendirian lanjut melawan keluarga Yoanda? Kak Valentino, apa yang kamu katakan? Bagaimana denganmu? Tanya Chris sambil mengerutkan keningnya. Valentino berkata, Aku tidak akan pergi. Aku harus mencarinya. Aku masih tidak tahu bagaimana dengan nasib istriku. Bagaimana aku bisa pergi? Valentino mengeluarkan sebatang rokok, lalu menyalakannya. Setelah itu, dia menghirup rokoknya lama-lama. Sialan! Aku juga tidak akan pergi kalau kamu tidak pergi. Chris memukul senjata api di tangannya, lalu berteriak. Kamu selamanya adalah sahabatku. Kita semua adalah satu tim. Kak Valentino, kami tidak akan pergi. Aku akan membunuh siapapun yang menyentuh rekanku. Brengsek, mati yang mati. Aku rela mati untuk Kak Valentino. 10.000 prajurit Maple Pavilion selamanya adalah kumpulan orang yang paling setia. Mereka mungkin tidak memiliki budaya, latar belakang dan kekayaan. Namun, mereka tahu bahwa semua yang mereka inginkan harus didapat dengan bertarung di medan perang dan senapan yang ada di tangan mereka. Di medan perang, satu-satunya hal yang bisa mereka andalkan adalah rekan mereka. Mereka juga tahu apa artinya membalas kebaikan. Pada perang pertama di kota Kamor,
Valentino mengalokasikan 200 juta dolar sebagai bonus pasca perang. Valentino memberi semua rekan yang meninggal dalam perang itu sebuah pemakaman besar dan mengizinkan mereka untuk kembali ke kampung halaman mereka. Jika rekan tersebut masih ada anggota keluarga, Valentino memberikan uang pensiun sebesar 20 miliar ke atas untuk setiap keluarga. Bagi rekan-rekan yang terluka, Valentino berkata kalau dia yang akan mengurusi sisa hidup mereka. Valentino menyuruh mereka untuk tidak perlu khawatir tentang kebutuhan sehari-hari. Valentino tidak hanya mengatakan itu, tapi dia juga melakukannya. Bagaimana mungkin orang-orang yang tegar hati itu tidak merasa terharu ketika mereka melihatnya? Ketika tidak ada pertempuran, Valentino memperlakukan mereka dengan baik dan membantu mereka menyelesaikan semua kekhawatiran mereka. Ketika pertempuran telah tiba, jika mereka tidak berjuang untuk Valentino, apakah mereka termasuk manusia? 10.000-an prajurit Maple Pavilion berteriak dan bersumpah untuk berjuang hingga mati. Bab 1695, sampai mati. Kesetiaan adalah hal terpenting. Mereka akan hidup dan mati bersama, mereka tidak akan mundur. Rintangan apapun yang ada di depan, selama mereka berdiri berdampingan, mereka akan bersama-sama menerobosnya. Teriakan para prajurit Maple Pavilion mengguncang tempat itu. Teriakan yang memekakan telinga itu langsung diarahkan ke langit. Semua orang, termasuk Tuan Besar Yuanda, tercengang. Dari mana Valentino menemukan sekelompok bawahan seperti itu? Apakah mereka benar-benar tidak takut mati? Apakah mereka benar-benar rela mati untuk Valentino? Ekspresi semua orang menjadi serius. Jika perang itu benar-benar terjadi, itu akan menciptakan situasi yang tidak dapat diubah. Sepertinya seluruh negara Nagon akan terguncang. Saat ini, semua keputusan ada di tangan Valentino. Satu pemikiran Valentino dapat menentukan situasi dan seberapa jauh hal itu akan terjadi. 8.000 prajurit yang berdiri di luar sudah siap bertempur dan akan menyerang kapan saja. Semua jari prajurit sudah berada di pelatuk. Jika Valentino benar-benar memerintah untuk menyerang, para prajurit yang berada di luar tidak punya pilihan selain langsung menembak. Apa pilihan Valentino? Kemudian, Valentino yang sedang ditatap semua orang perlahan-lahan mengangkat tangannya. Wush! Valentino mengepalkan tangannya, puluhan ribu prajurit Maple Pavilion pun langsung diam. Ingat, ini perintah. Kalian harus pergi. Tidak peduli kapanpun itu, aku tidak boleh bersikap tidak adil. Aku tidak bisa melawan seluruh negara Nagon dan aku tidak bisa membiarkan kalian semua menderita bersama aku. Jadi, kalian harus pergi. Tapi, aku tidak akan pergi sebelum aku menemukan Angel. Ujar Valentino. Valentino tersenyum sedih. Lalu, dia mengambil pedang bajanya dari seorang prajurit Maple Pavilion. Asosiasi Valentino Empire boleh pergi. Namun, Valentino tidak boleh. Kalau Valentino tidak dapat bertemu dengan Angel, dia tidak akan pernah mengetahui nasib istrinya. Kalau begitu, untuk apa Valentino hidup sendirian? Untuk apa seorang pria yang sangat berkuasa hidup ketika dia bahkan tidak bisa melindungi kekasihnya sendiri? Jadi, jika hari ini Tuan Besar Yuanda bersikeras tidak mau menyerahkan Angel, meskipun Valentino sendirian, dia tetap akan berjuang sampai akhir dan menumpahkan tetes darahnya yang terakhir. Sampai dia mati, dia baru berhenti. Kak Valentino! Tuan Valentino! Tuan Valentino! Semua orang terharu dan banyak orang yang menangis. Dia sangat baik. Tidak peduli kapanpun itu, dia selalu bersikap adil. Bahkan dalam situasi putus asa ini, dia masih tidak ingin melawan petinggi. Dia lebih tidak ingin merepotkan orang lain. Dia hanya ingin menemukan istrinya lalu membawa pulang wanita yang dicintainya. Apa dia salah? Dia tidak salah. Banyak orang berbicara tanpa sadar. Valentino tidak salah sedikit pun. Kenyataan dan masyarakat yang telah memaksa Valentino terus-menerus melakukan kesalahan. Tindakan Valentino hari ini memang sedikit keterlaluan. Akan tetapi, siapa yang akan membiarkan keluarga mereka ditangkap, kemudian tidak melakukan apa-apa? Pada saat ini,
Setelah mendengar kata-kata Valentino dan melihat tampang Valentino yang memilukan, bahkan banyak anggota keluarga Yoanda yang mau tidak mau ingin mendukung Valentino. Ush! Valentino mengangkat pedang bajanya yang sepanjang 150 cm. Pedang itu terus membiaskan cahaya dan menyilaukan mata orang lain. Valentino mengangkat tinggi pedangnya dan amarah terpancar dari sorot matanya. Tubuhnya menyebarkan aura yang menyeramkan. Mata Valentino tampak menakjubkan, ia seakan-akan bisa melihat tembus semua kejahatan yang ada di dunia ini. Valentino menarik napas dalam-dalam, lalu dia langsung berseru. Tuan Besar Yoanda, di mana istriku? Tuan Besar Yoanda bertanya. Kamu mau mati? Pada saat ini, kamu masih ingin mati? Tanya Tuan Besar Yoanda. Sorot matanya tampak sangat sinis. Jika Valentino terus bersikap keras kepala, maka hari ini Tuan Besar Yoanda akan memusnahkan keluarga Wijaya. Letakkan senjatamu dan lihat dadamu. Tiba-tiba, suara seseorang yang datang dari helikopter di langit terdengar. Ada titik inframerah kecil yang ditujukan ke dada Valentino. Titik tersebut berada tepat di jantung Valentino. Itu titik inframerah yang asli. Hanya penembak jitu petinggi yang memiliki senapan dengan penglihatan inframerah. Jantung Chris dan yang lainnya langsung berdebar. Bahkan mereka kesulitan untuk mendapatkan senjata api penembak jitu yang mematikan itu. Namun, bagi pasukan negara Nagon, itu bukan merupakan hal yang sulit. Ternyata Tuan Besar Yoanda juga memanggil penembak jitu. Dalam jarak 1 kilometer pun, penembak jitu ahliku bisa menembak otak kirimu tepat sasaran. Kata seseorang dari helikopter di langit. Chris segera berlari menghampiri Valentino, lalu dia mengutuk. Sialan! Aku memiliki 10.000 orang. Mari kita lihat pelurumu atau prajuritku yang akan menang. Lindungi Kak Valentino. Prajurit keluarga Wijaya, lindungi Kak Valentino dengan tubuh kalian. Wush! Dalam seketika, prajurit-prajurit Maple Pavilion langsung berlari ke arah Valentino. Lindungi Kak Valentino. Ayo. Sialan! Pukul aku sampai mati dulu. Satu demi satu prajurit Maple Pavilion berlari ke arah Valentino, lalu mendekatkan diri ke Valentino. Mereka melindungi Valentino dengan membentuk 6 lingkaran. Tidak hanya itu, ratusan prajurit Maple Pavilion bahkan mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi untuk memblokir bagian atas Valentino. Dengan lengan prajurit yang tak terhitung jumlahnya, mereka membentuk sebuah lingkungan untuk Valentino berlindung. Dengan begitu, tidak peduli dari arah manapun, bahkan dari atas, Valentino tidak bisa terluka sedikit pun. Ratusan orang itu melindungi Valentino. Mereka mengangkat tangan mereka dan menggunakan tubuh mereka sebagai tameng. Dalam keadaan ini, tidak peduli seberapa tinggi seorang penembak jitu, dia tidak akan bisa menemukan targetnya. Benar saja, titik inframerah yang berada di tubuh Valentino langsung menghilang. Jika penembak jitu itu ingin menembak, dia harus menyingkirkan lengan-lengan itu dulu. Namun, seperti yang dikatakan Chris, dia memiliki lebih dari 10.000 orang. Namun, penembak jitu itu pasti tidak memiliki 10.000 peluru. Para prajurit Maple Pavilion tidak bersedia untuk mundur, mereka rela berkorban demi Valentino. Pemandangan itu membuat semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka kalau Chris dan yang lainnya benar-benar akan menggunakan tubuh mereka untuk melindungi Valentino dari ditembak. Bahkan 8.000 prajurit yang berada di belakang terkejut dan terdiam. Hubungan Valentino dengan bawahannya membuat mereka tidak merasa iri. Chris, kalian semua mundur, kata Valentino. Kak Valentino! Teriak Chris sambil membelalakan matanya. Valentino mengertakkan giginya dan berteriak. Mundur! Aku baik. Chris mengertakkan giginya, kemudian dia membubarkan para prajurit. Namun, semua orang masih berdiri di dekat Valentino. Jika terjadi apapun yang aneh, mereka akan langsung berlari lagi. Keluarga Yoanda, dengarkan baik-baik. Hari ini,
Tommy Wijaya dari kota Kamau yang akan membunuh kalian. Dengan pedang bajaku ini, aku menyatakan perang demi istriku. Aku akan bertarung melawan kalian sampai kalian mengembalikan istriku. Kalau kalian bersikeras tidak mau menyerahkan istriku, kita akan berperang sampai mati. Raung Valentino dengan marah. Lalu, Valentino mengangkat pedangnya dan berlari ke arah keluarga Yoanda sendirian. Bab 1696, kamu adalah Tommy Wijaya? Pada saat ini, sosok Valentino yang maju sendirian tampak teguh dan gagah. Demi keadilan, Valentino bisa membuat anak buahnya berhenti. Namun, dia sendiri tidak boleh mundur. Pada saat ini, mata Amelia tiba-tiba mengalir air mata. Akhirnya Amelia menerima satu hal, yaitu di dalam hati Valentino, Angel menempati posisi yang sangat penting. Tidak peduli apakah Amelia atau wanita lain, mereka tidak akan bisa menggoyahkan posisi Angel di hati Valentino. Meskipun wanita itu memiliki tampang yang sangat cantik, meskipun wanita itu adalah putri dari keluarga kaya dan berkuasa atau keluarga yang baik, dalam hati Valentino, wanita itu tidak dapat dibandingkan dengan Angel. Akhirnya Amelia pun menerima fakta itu. Orang-orang mulai melebarkan mata mereka dan tampak terkejut. Tuan Besar, mundur! Satya melangkah maju dan langsung berdiri di depan Tuan Besar Yoanda. Dor! Pada saat ini, di depan Valentino, tiba-tiba ada peluru yang ditembak ke lantai. Debu pun terbang kemana-mana. Sekitar 1 meter di depan Valentino, ada lubang peluru. Bahkan keramik marmer yang keras itu pun langsung pecah, apalagi tubuh manusia. Arti dari tembakan itu sudah membuktikan dirinya sendiri. Tembakan berikutnya mungkin akan mengenai tubuh Valentino. Kemudian, Hanaga berkata sambil berjalan ke arah Valentino. Siapapun yang berani menembaknya, aku tidak peduli siapa kamu, aku pasti akan menghukummu. Namun, Valentino bergeming dan bahkan tidak melihat lubang peluru itu. Matanya masih terlihat garang dan dia pun melangkah maju lagi. Wush! Titik inframerah itu mengarah ke dada Valentino lagi. Jantung Chris berdebar kencang dan tangannya perlahan-lahan menyentuh pelatuk senjata apinya. Chris berkata sambil mengertakkan giginya. Sialan! Aku tidak peduli lagi! Aku tidak bisa melihat Kak Valentino dibunuh. Prajurit keluarga Wijaya. Berhenti! Semuanya berhenti! Sebelum Chris bisa menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba terdengar teriakan yang datang dari helikopter di atas. Tommy? Yang bernama Tommy, berhenti dulu. Ada hal yang mau dikatakan Jenderal Rico kepadamu. Semuanya, mundur. Penembak jitu, batalkan penembakan. Setelah itu, serangkaian perintah datang dari helikopter di atas. Saat mendengar suara itu, Valentino merasa sedikit bingung. Dia perlahan-lahan berhenti, kemudian melihat ke udara. Para anggota keluarga Yoanda juga merasa bingung. Ada apa ini? Orang yang paling bingung adalah Tuan Besar Yoanda. Apa yang ingin dibicarakan Jenderal Rico dengan Valentino? Bizeze. Lalu, tiba-tiba terdengar deru mobil dari arah belakang. Mobil anti peluru yang dibuat khusus itu melaju dengan sangat cepat. Semua orang pun menghindar. Mobil itu langsung melaju ke depan gerbang keluarga Yoanda. Klik! Pintu mobil terbuka, kemudian seorang pria paruh baya melangkah turun. Pria itu mengenakan jubah piton dan bahunya memikul 2 bintang besar. Pakaian tersebut pun telah menunjukkan identitasnya. Jenderal Hanaga! Setelah keluar dari mobil, pria paruh baya itu menghampiri Hanaga, kemudian memberinya hormat. Meskipun Rico juga seorang jenderal, Hanaga yang merupakan perwira bintang 3 memiliki posisi lebih tinggi darinya. Jadi, di depan Hanaga, Rico masih adalah bawahan Hanaga. Hai MPH! Hanaga mendengus, kemudian dia memalingkan wajahnya. Rico menjelaskan. Jenderal Hanaga, Tuan Besar Yoanda bilang saya harus datang. Bagaimanapun juga, Tuan Besar Yoanda telah secara pribadi meminta Rico untuk membantu keluarga Yoanda.
Riko tidak mungkin tidak datang. Selain itu, keluarga Yuanda diancam oleh orang yang tidak dikenal. Riko tentu saja tidak bisa duduk diam. Bagaimanapun juga, tim yang dipimpin Riko adalah tim yang paling dekat dengan rumah keluarga Yuanda. Hanaga masih mengerutkan keningnya dan tidak berbicara. Sekarang, apa yang bisa dia lakukan? Jika Valentino bisa melawan sendiri, pergilah. Jika Valentino benar-benar tidak bisa, nanti Hanaga baru bertindak juga tidak terlambat. Tuan Besar Yuanda. Sapa Riko kepada Tuan Besar Yuanda. Apa yang mau kamu lakukan? Tanya Tuan Besar Yuanda yang tampak bingung. Riko berkata, Tuan Besar Yuanda, tunggu sebentar, ada yang ingin saya tanyakan padanya. Namun, Riko tidak berniat menjelaskan. Dia berbalik, lalu menghampiri Valentino. Setelah berpikir sejenak, Riko bertanya, Tadi kamu bilang kamu adalah Tommy Wijaya dari kota kamu? Valentino mengerutkan kening sedikitnya, lalu dia mengangguk. Valentino benar-benar tidak tahu apa niat Riko. Riko tampak kebingungan, dia menggaruk kepalanya sambil bertanya. Kamu benar-benar Tommy Wijaya? Sebagai jenderal yang mengenakan jubah piton, Riko seharusnya memiliki sikap yang sangat tenang. Namun, saat ini dia malah tampak membingungkan. Valentino diam sejenak, lalu berkata, Kakekku adalah pemilik wilayah perairan keluarga Wijaya. Dia memiliki seorang bawahan bernama Hendrik Harahap. Kamu sedang mencari Tommy Wijaya yang mana? Setelah mendengar ucapan Valentino, Riko buru-buru mengangguk, lalu berkata, Pak Hendrik, aku sudah benar. Kalau begitu, aku tidak akan ikut campur lagi dalam masalah hari ini. Setelah Riko selesai berbicara, dia berjalan pergi. Sepertinya dia ingin langsung pergi. Apa? Semua orang tercengang. Bahkan Valentino pun kebingungan. Apa maksud Riko? Dengan wajah masam, Tuan Besar Yuanda melangkah maju, kemudian bertanya, Jenderal Riko, apa maksudmu? Suara Tuan Besar Yuanda membuat Riko melambatkan langkahnya. Setelah merasa ragu selama beberapa detik, akhirnya Riko berhenti. Tuan Besar Yuanda, sebelumnya saya tidak tahu kalau ternyata keluarga Wijaya dari kota Kamal yang mau melawan keluarga Yuanda. Saya tidak tahu dendam apa yang Anda miliki dengan keluarga Wijaya, tapi saya sarankan Anda untuk berbicaralah baik-baik dengan Tommy. Karena saya benar-benar tidak bisa membantu keluarga Yuanda. Ujar Riko dengan sangat serius, nadanya pun tegas. Apa sebenarnya maksudmu? Tuan Besar Yuanda mengerutkan keningnya sambil tertawa sinis. Lalu, dia berkata, Atau apakah kamu mengira aku tidak mengenal orang lain selain kamu? Ekspresi Riko tidak berubah, tapi dia terlihat seperti sedang mengingat sesuatu. Riko berkata, Tuan Besar Yuanda, ketika aku menjadi tentara saat aku masih remaja, aku mengikuti seseorang. Dia melindungiku dan mengasuhku dengan giat, makanya hari ini aku bisa memiliki 2 bintang di pundakku. Orang itu adalah Tuan Besar Wijaya dari kota Kama. Kata-kata Riko langsung mencengangkan semua orang. Raut wajah Hanaga pun menjadi serius. Dia juga ingat pada lelaki tua yang merupakan perwira bintang 3 beberapa dekade lalu. Saat Tuan Besar Wijaya pensiun, Hanaga mungkin belum menjadi tentara. Setelah mendengar ucapan Riko, semua orang terdiam. Setelah itu, Riko berkata lagi. Sebelum dia pensiun dari ketentaraan, dia pernah bilang kepada kami, kalau di masa depan ada anggota keluarga Wijaya yang terancam lalu kami bisa membantu, bantulah keluarganya. Dia juga bilang kami tidak perlu sengaja membantu, tapi kalau kami bisa membantu, maka bantulah. Kalau kami tidak bisa membantu, dia juga tidak akan menyalahkan kami. Dulu, dia sangat baik padaku, jadi bagaimana saya bisa berdiam diri saja? Tapi hari ini, anggota keluarga Wijaya berhadapan dengan keluarga Yuanda. Saya pun tidak bisa membantunya melawan keluarga Yuanda. Saya hanya bisa tidak membantu kedua keluarga. Tuan Besar Yuanda, maafkan saya.